Sekarang kita baru saja merapat di Komodo Island. Terakhir saya kemari 30 tahun yang lalu, dan kita harus berjalan kaki sejauh kurang lebih setengah jam, hampir 2 km. Tapi sekarang katanya kita tidak perlu jalan sampai sejauh itu, dan mereka bilang kalau we are luck, kita bisa ketemu komodo anywhere, anytime, next to the border, next to the bay. Jadi kita lihat saja nanti seberapa banyak komodo yang bisa kita lihat, dan pasti mereka bisa mengarahkan para rangernya itu ke suatu lokasi yang sering kita lihat di icon-icon sosmed bahwa kita bisa memegang komodo, tapi itu hanya merupakan suatu trik, padahal jarak komodo itu antara 1 sampai dengan 5 meter. Tapi pada saat difoto, mereka pinter mengabadikan fotonya itu seakan-akan kita berada persis di samping komodo. Kita lihat seperti apa nanti. Oke, yuk mari. Bisa langsung ketemu komodo ya, dengan jarak 500 meter menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit sampai 30 perjalanan. Nah, dan juga untuk aturan yang harus kita patuhi bersama, terima kasih, tidak boleh terpisah dari rombongan, tidak boleh mengambil sesuatu di dalam Taman Nasional Komodo kecuali gambar, dan juga tidak boleh membuang sampah, merokok ya, dan juga ketika menemukan binatang komodo jangan coba-coba mengayunkan sesuatu barang bawaan atau gerakan tiba-tiba, contohnya lari ya, jangan mengeluarkan suara yang begitu besar, jangan sampai momen yang kita ingin lihat pada kabur. Itu aja. Ada pertanyaan sebelum jalan? Kayaknya menurut cerita, populasi komodo di Komodo Island ini ada sekitar 1.700 ekor. Bagaimana mereka bisa tahu? Bagaimana cara menghitungnya? Rupanya satu demi satu ekor itu ditangkap secara manual dengan cara menggunakan jaring ataupun jebakan atau dibius, tapi tidak dibunuh. Dan pada saat terhitung semuanya, lalu dilepas lagi. Jadi cara mereka untuk menghitung populasi seperti itu. Sedangkan di Komodo Island ini populasinya tidak sebanyak di Pulau Rinca. Pulau Rinca jauh lebih banyak. Pak Yoman, kalau di Pulau Rinca ada berapa ekor kira-kira? 1.327 ekor. Katanya Rinca lebih banyak. Enggak. Oh, tetap Komodo lebih banyak ya? Iya, di Pulau Komodo tetap juga banyak. Oh, jadi ke Pulau Komodo ada sekitar 1.700-an. Itu 1.300-an. Oh. Ada lagi jalan. Yuk. Oke, let's go. Oke, untuk grup is cross, come. Dan menurut cerita pula, komodo yang paling besar itu panjangnya sekitar 3 meter 50 cm ya, atau 3,5 meter ya. Dan umurnya bisa mencapai sekitar 50-an tahun, betul ya? Oke. Komodo yang barusan kita lihat itu umurnya sekitar berapa? 4 tahunan ya? Oke. Dan kabarnya apa betul? Ada musim kawinnya di bulan-bulan tertentu? Ada. Bulan berapa? Bulan Juni. Juni, Juli. Ya, Juli ya. Nah, jadi pada musim kawin itu si betina sudah masuk ke dalam hutan atau ke bukit. Oke. Untuk bersembunyi. Nah, dia mengeluarkan aroma supaya si bejantan ini Datang menghampiri. Nah, akhirnya jantan sama jantan ketemu, maka mereka berantem untuk mendapatkan Betinanya. Nah, Mana? ini lagi ada. Oh, sekarang yang terlihat cuma anak-anaknya doang ya? Ya, anak-anaknya dulu. Yang ini pasti lebih kecil lagi, usia 3 tahunan kali ya? Iya, 3 tahunan.
mau tanya, kira-kira kalau komodo sekali bertelur itu berapa butir telurnya? Kalau komodo itu 15 sampai 30 butir. Yang menetas jadi semuanya atau sebagian? Itu sebagian aja. Itu tergantung temperaturnya juga. Kalau suhunya stabil, dia akan jadi semua. Oh ya? Tapi kalau enggak, tidak akan jadi semua. Dan komodo ini kan kanibal loh. Oh, Nah. jadi si telurnya atau anak komodo itu dimakan juga sama komodo Ya, yang lain? Komodo cuma menjaga telurnya, tidak menjaga anaknya. Setelah menetas, Ya. anaknya dimakan. Alah, Ya, maka populasi komodo itu tidak akan naik dan tidak akan turun. oh, Kalau seandainya naik, dia akan berakibat punah juga, kan pemakan sesama. oh. Dia bukan kanibal. Kalau dia turun berarti dia berakibat punah. Pada saat komodo menetas, telurnya tadi sebesar apa telurnya? Telur angsa. Telur angsa. Pada saat dia menetas, kira-kira panjangnya berapa sentimeter? 30 atau 20 Itu cm? 80 cm. Pada, Diabetes, ya. pada saat dia menetas, 80 gram kalau beratnya. Kalau panjangnya? Ya, panjangnya untuk sudah menetas itu 40-30 cm. Oh, satu jengkal lebih ya? Satu jengkal lebih. Oke. Pernah nggak kita lihat, saksikan ada komodo yang sudah tua yang mati? Pernah? Pernah. Ya, kita ranger di sini pernah melihat komodo itu Oh, yang mati. oke. Dan itu usianya kira-kira sekitar 5-60-an tahun ya? Benar, Pak. Siapa penelitinya yang bisa tahu kalau usia komodo itu sekitar 50-60 tahun? Itu penelitian itu datang setiap tahun, kan ada penelitian Ya. yang mencek komodo itu punah atau enggak, dan mendeteksi komodo. Maka komodo itu bisa dihitung, Pak. Sekarang ini ada 1.700 lebih ekor. Ya. Nah, setiap tahun ada penelitian yang datang ke di sini, yang datang ke Pulau Komodo. Ditangkap satu demi satu. Iya, ditangkap satu demi satu. Itu pakai perangkap. Ya. Nah, di dalamnya kasih daging. Baru itu komodo itu masuk ke dalamnya, langsung di belakangnya cut. Itu tertutup. Disimpan di dalam satu kerangkeng. Iya, bukan, Pak. Itu ditangkap dalam satu kerangkeng. Nah, setelah itu diambil, Pak, ditarik, dikeluarin. Tunggu sebentar. Kita lihat komodo satu lagi. Yuk kita lihat sini. Ya, silakan. Ambil. Satu, dua, tiga. Oke. Kakak, mana kakak tadi? Saya Amirah. Umairah. Ambil handphonenya itu, Li. Yang bagus. Ambil terus jual. Ambil, coba gua kasih komodo. Komodo mau mainnya awal juga. Iya. Tadi komodo yang kita lihat itu, kenapa dia diam seakan-akan seperti kayak ular habis makan kenyang begitu, Pak? Enggak, kalau komodo ini kebanyakan ininya, Pak, istirahatnya daripada aktif ya. Soalnya itu pun salah satu praktik komodo untuk menangkap binatang. Oh, pura-puranya pura-pura. dia patung, Iya. dia mati. Dia menyamar aja, Pak. Kayak kalau kita lihat itu kayak kayu kalau dia menyamar. Itu ya, itu kamuflase binatang ini. Oke. Ya. Padahal dia itu langsung, kalau seandainya dia mencium sesuatu atau barang bawaan kita atau barang bawaan mengoyangkan barang bawaan itu, nah dia akan loncat. Dia Dikira akan mungkin karena dia mau dianiaya begitu? bukan. Bukan. Di komodo itu kan dia itu langsung menangkap orang seketika orang itu lari di depan dia. Ya, spontanitas dia akan ngejar. Makanya kalau pengunjung jangan menggoyangkan sesuatu barang bawaannya, disangka daging. Selama Bapak kerja di sini, apakah ada kasus kecelakaan
komodo memakan manusia? Kalau di kampung saya ada barusan ini, Di mana? di kampung Komodo, itu anak-anak kecil yang dimakan. Anak itu kecil? digigit tangannya sampai putus. Oh iya. Ya. Karena anak kecilnya itu lari deket dia atau apa? Nah, anak-anak kecil ini kan di sana kan kampungnya kan rumah panggung kan. Nah, dia main layang-layang. Nah, layang-layangnya jatuh di bawah tanah. Dan dia nggak tahu kalau di situ ada komodo. Dia nggak tahu di situ ada komodo. Dia pikir itu kayu biasa. Iya. Nah, dia langsung ngambilnya di bawah ini. Oh. Ya, nggak tahu. Ditangkap tangannya. Tapi sampai mati nggak? Nggak. Sekarang dia amputasi tangannya. Hmm. Ya, itu masih hidup sekarang. Oke. Tapi karena mungkin sudah terlalu sering melihat manusia lalu lalang seperti begini, si komodo itu merasa seperti ini sudah suatu hal yang biasa, bukan suatu inceran ataupun makanan buat dia. Iya, kan selama ini kan komodo ini kalau banyak manusia di sekeliling dia tidak akan menghiraukan suatu apapun, kecuali ada bau amis baru itu dia Atau bau darah ya. Iya, bau darah. Oh iya. Jadi betul apa kata saya waktu beberapa saat lalu di video sebelumnya, bahwa komodo dapat mencium bau darah sampai sejauh, kalau menurut Pak Basra, sampai kiloan meter ya? Iya, benar. Itu sangat-sangat incredible sebenarnya. Sampai sejauh berapa kilometer? 5 kilo. 5 kilometer. Itu tergantung netizen. arah mata angin. Tergantung arus angin yang membawa bau darah itu menuju sampai ke penciuman si komodo tadi. Benar. Saya pada saat itu mengira kalau komodo itu hanya bisa mencium sekian ratus meter saja, tapi ternyata sampai sekian kilometer. Wow, luar biasa seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau Anda khususnya para wanita yang masih haid, kalau bisa jangan datang kemari ya Pak ya. Bukannya tidak boleh Pak, harus kasih tahu ke rangernya atau pegawai di sini, pegawai guide-nya. Guide-nya Jadi kasih tahu saya ini datang haid. sedang datang bulan. Nah, itu dikawal langsung. Oke, jadi bukan berarti tidak boleh datang, cuma harus full intention kepada para rangernya supaya mereka dikawal, jangan sampai nanti merupakan menjadi santapan atau mangsa, Benar. menarik perhatian bagi si komodonya tadi. Oke Pak, ya baik, kita ke dalam dulu sekarang. Ada musuh? Oke Pak Basra, Iya Pak. kita lihat lagi nih komodo kecil. Kira-kira umur ini berapa tahun dia nih? Kira-kira umurnya ini 2-3 tahun. 2-3 tahun. Iya, di komodo itu. Pernah saya dengar ada 2 turis, Iya, orang asing tentunya, iya, dari Switzerland. satu kena sabetan ekornya, lalu sempat dimakan atau dibunuh sama si komodo tadi, dan satu temannya menyaksikan serta memvideokan, memfoto kejadian seperti itu. Itu apa benar kejadian seperti itu? Nggak benar Pak. Oh, nggak benar. Kalau dari orang bulenya untuk mati digigit komodo, iya. Itu bukan langsung mati digigit komodo karena nah dalam aturan guide ada namanya briefing dulu sebelum jalan ya. Jangan terpisah, itu aturannya, regulasinya, jangan terpisah dari grup. Nah, terjadilah dengan orang Switzerland waktu itu, terpisah dari grup. Oh, dia kembali lagi mau melihat komodo itu, kurang puas barangkali katanya. Bukan Pak, waktu kita jalan di sini kan ada alur jalannya. Nah, dia keluar dari trail. Oh. Nah, sehingga dia hilang. Nah, pada orang ketemunya itu sudah 4 bulan dia menghilang, itu di kapal cruise itu dia menghilang. Nah, tahu-taunya tulang dan rambutnya ada di kuku, sama kukunya ada di kotoran komodo, namanya Rudolf. Maka ada sistem pemakaman dan batu nisannya ada di atas di Rudolf. Oh begitu. Ya, bukan langsung dimakan Pak. Ya, kalau dan orang barat dari Singapura, dari Singapura Ya. yang saya bawa itu digigit komodo di betisnya. Nah, dia itu orangnya rese Pak. Orangnya
mau megang komodo, memberanikan diri mau megang komodo. Oh. Gigitnya bukan di sekitar Loh Liang sini, gigitnya di Kampung Komodo. Oke. Selain di Pulau Komodo dengan Pulau Rinca, di mana lagi ada populasi komodo? Di sini populasi komodo ada 5 tempat. Oh ya, Pulau Komodo, Komodo, Gilimotang, Nusa Kode, Nusa Kode, Rinca, Rinca, sama Padar. Padar. Iya. Oh, Padar juga ada. Iya, itu total komodo semuanya itu dari 450 3.303. 3.303. Iya. Kalau di sini ada 1.728, Ya. di Rinca 1.300 lebih. Populasinya setelah dia bertelur dan menetas, bisa diprediksi nggak dalam 1 tahun itu bertambah berapa puluh, berapa ratus ekor? Kalau untuk berapa ratus dan puluh ekor untuk bertambah setiap tahun itu hanya cuma penelitian saja, Pak. Cuman kita terima data banyaknya aja, Pak. Nilai besarnya aja. Mereka yang tahu. Oke. Terima kasih Pak Bahar atas keterangannya, dan semoga Pak Bahar di sini bekerjanya juga sukses, banyak tamu, dan juga bisa bertambah luas wawasannya. Amin. Saat ini kita sudah berada di Taka Makassar, dan sebagian dari para penumpang mereka semuanya ikut berenang juga snorkeling. Pemandangannya sangat bagus, air lautnya pun juga tenang, cuma saat ini ya nggak tahan panas terik. Ayo turun menikmati indahnya pantai. Sekarang ini kita berada di Pasir Putih, Taka Makassar, dan sebagian dari para tamu ataupun anak-anak mereka pada berenang dan juga snorkeling. Masih ada satu tempat lagi snorkeling, ya betul Mas ya? 2. Ya, masih ada satu tempat. Oh, 2 tempat lagi. Sama Kanawa. Oh, sama Kanawa. Oh, sekarang ini panasnya bukan main. Panas terik. Cuacanya sangat bagus sekali walaupun berawan. Oke.
sekarang kita sudah sampai di sebuah tempat bernama Pulau Kanawa. Dan biasanya di sini schedule-nya adalah snorkeling yang terakhir. Setelah dari sini langsung pulang menuju Labuan Bajo. Tapi untuk mikir-mikir snorkeling, walaupun cuacanya bagus, matahari sudah hilang, tapi anginnya yang nggak tahan. Anginnya kencang sekali. Dan katanya lautnya pun juga keruh, sehingga kita tidak bisa melihat. Wah, apa? New Spirit 6 is cruise. Ya, akhirnya mau snorkeling terpaksa harus dibatalkan. Jadi kita menikmati suasana pantai saja sambil melihat orang yang kalau mau snorkeling. Anginnya kencang sekali, nggak kuat. Oke, kita baru saja selesai check-in. Alhamdulillah seat dapat 4-4-nya. Posisi penumpang juga cukup banyak hari ini. Oke, kita menuju ke ruang tunggu. Ya, sekarang kita sudah dapat boarding pass, sudah selesai check-in dan menuju ke waiting room. Semua komodo sudah kita singgahi dengan suasana yang sangat menyenangkan. Sampai jumpa di video yang akan datang.